Buff Audiobook Indonesia. Kali ini dengan cerpen karya Erlin Fadila berjudul Badut Lampu Merah dengan penutur Wahyudi Maswar. Selamat mendengarkan. Langit jingga kemerahan nampak di ufuk barat. Parmin pulang kembali ke kontrakan kumuhnya. Terduduk lemas ia di ambang pintu. Sudah seminggu berlalu sejak jalanan menjadi sepi. Ramai lalu lalang tak ada lagi. Ia tak paham apa yang terjadi. Siang tadi, Kusyono, pedagang asongan yang biasa mangkal bersamanya di lampu merah, bilang ini masa pandemi. Entah apa yang ia maksud dengan pandemi. Mungkin kata itu sendiri baru ia dengar dari orang lain, entah pengamen atau pengemis jalanan di tikungan seberang. Parmin tak peduli pada pandemi. Kerisauannya habis oleh rasa lapar dalam diri. Min, susah sekarang. Orang-orang lagi pada takut keluar rumah, ujarnya sembari mengusap peluh dengan handuk kehitaman miliknya. Parmin diam. Ia tetap menggerakkan topeng badut dekilnya. Bukan bermaksud abai. Ia hanya ingin pulang dengan segenggam beras hari ini. Sudah habis sisa kerak nasi ia beri pada Agus, putra sematawayangnya sejak semalam. Rasa melilit perutnya sendiri ia abaikan. Meski perlahan, rasa tersebut kian menjalar melemaskan sendi hingga ia tak kuat menopang berat tubuhnya sendiri. katanya virusnya bahaya, Min. Corona namanya. Orang-orang disuruh kerja di rumah sama pemerintah. Lanjut Kusyono. Parmin menghela napas. Pantas saja lampu merah ini sepi. Ia buka topeng berat bergambar anak lelaki botak yang menutupi kepala hingga sebagian badannya. Kita kan gak mungkin di rumah aja. Mau makan angin. Jawab Parmin sembari tersenyum. Gitulah, Min. Nasib orang kecil kayak kita. Andai benar kata lu ya, Min, angin bisa bikin kenyang. Kusyono tertawa lemah. Disambut getirnya senyuman Parmin. Gue muter lagi, Min. Baru dapat 12.000 perak di hari. Hati-hati juga lu. Gue denger besok ada razia polisi buat yang masih keluar rumah. Kusyono pamit meninggalkan Parmin seorang diri di bawah lampu merah setelah sebelumnya memberikan sebuah bungkusan pada Parmin. Kembali ia pakai topeng besar itu. Topeng yang selalu menunjukkan senyum anak lelaki berkepala botak. Topeng yang ketika Parmin bergerak akan menghasilkan goyangan jenaka bagi yang melihatnya. Topeng yang senantiasa membalut peluh dan rintih lapar Parmin di dalamnya. Rintih serta lapar yang berkali lipat menjadi seminggu belakangan ini. Tampak sebuah kendaraan di kejauhan. Penuh harap Parmin bangkit. Ia bayangkan wajah Agus untuk menguatkan kakinya berdiri. Tak banyak belas kasih yang ia harap. 1.000-2.000 sudah cukup bagi Parmin. Ia tengok lampu lalu lintas di dekatnya berdiri. Perhitungannya, kendaraan itu akan sampai saat lampu merah mulai. Parmin punya waktu untuk menarik simpati. Parmin benar. Saat lampu merah mulai menunjukkan angka 60, mobil tersebut tepat berada di depannya. Mobil sedan hitam dengan kaca abu-abu itu ia dekati. Parmin gerakkan topengnya dengan cepat. Tak tampak wajah pengemudi hendak membuka kacanya dari lubang kecil di topengnya.
Parmin mencoba mengganti posisi. Ia bergerak ke sisi kiri kursi penumpang belakang yang sempat ia intip, berharap agar dibukakan dan diberi. Parmin berusaha keras menggoyangkan badutnya tanpa menyadari suara sirine kian mendekati. Parmin terhuyung. Topeng badutnya terguling dan tubuhnya terbanting keras. Baju lusuhnya koyak, perih dan pusing ia rasa. Pengemudi mobil ambulans yang tak terlihat wajahnya karena ditutupi masker, kacamata dan baju pengaman tersebut buru-buru membuka kaca. "Maaf mas nggak apa-apa? Tolong jangan sembarangan ke tengah jalan, bahaya. Maaf kami buru-buru. Ada nyawa yang mesti kami selamatkan mas. Tolong mas di rumah aja ya. Ada virus berbahaya menyebar di negara kita." Pengemudi itu berujar cepat sebelum kembali menutup kaca dan menjalankan ambulans yang telah menyerempet Parmin. Mobil sedan tadi pun turut melaju melihat lampu sudah berubah hijau. Perih luka di lengannya tak lagi ia rasa. Hatinya jauh lebih sakit mendengar penuturan petugas ambulan barusan. Ada nyawa yang mesti diselamatkan katanya. Bukankah ia tidak di rumah juga demi menyelamatkan nyawa? Jika bukan nyawanya sendiri, setidaknya nyawa Agus, putra sematawayangnya. Atau memang sudah tak ada lagi harga nyawa diri dan anaknya kini? Kaca-kaca bening itu terbit di netra Parmin. Ia berdiri dengan luka ditambah rasa sesak melihat topengnya cacat berlubang di tengah jalan. Mungkin terlindas mobil sedan hitam tadi. Setidaknya jika tak mau memberi, tak perlu memutus jalan rezekinya seperti ini, pikir Parmin. "Bapak, kenapa? Kok luka, Pak? Baju Bapak juga sobek." Suara Agus membuyarkan lamunan Parmin. Ditatapnya putra sematawayang yang telah jadi piatu sejak 2 tahun lalu. Bocah berusia 11 tahun itu kini satu-satunya yang Parmin miliki. Istrinya telah pergi akibat penyakit demam berdarah yang mewabah di pemukiman kumuh mereka. Kala itu tak dimilikinya cukup uang untuk membawa sang istri berobat dengan layak. Tak ada jaminan kesehatan bagi keluarga mereka yang katanya tak terdata di kelurahan. Berat ia menelan Salifah. "Bapak nggak apa-apa. Tadi nggak sengaja tersandung lalu jatuh, Gus." Diusapnya kepala Agus. Terkejut ia mendapati suhu tubuh Agus yang lebih panas dari biasanya. Ia perhatikan wajah putranya yang tirus. Laparkah ia? Pikir Parmin. Ia bandingkan suhu tubuh Agus dan dirinya sendiri dengan bolak-balik meletakkan telapak tangan di kening Agus dan keningnya. "Kamu sakit, Gus? Kok ini anget badanmu?" ucapnya khawatir. Agus berbaring di kaki bapaknya. Ia sebetulnya merasa limbung. Sejak siang ia seringkali batuk dan merasa pusing. Tak disadarinya jika suhu tubuhnya pun telah meningkat. "Agus, gak apa-apa, Pak." Tak ingin menambah kekhawatiran bapaknya, ia menjawab. "Agus cuma..." Ragu ia melanjutkan kalimatnya. "Kenapa, Gus? Cuma apa? Bilang ke bapak." Parmin mendesak demi melihat keraguan di mata anaknya. "Agus lapar, Pak." Ucapnya polos. Ya Tuhan, ngilu hati Parmin mendengarnya. Tak didapatnya barang 1000 hari ini untuk membeli nasi. Parmin menggeser tubuh Agus
dan buru-buru bangkit dan merogoh kantong di balik kostum badutnya. Kantong tempat ia biasa menaruh uang hasil mengamennya sebagai badut lampu merah. Sebentar, Gus. Ini, Bapak ada roti. Dimakan ya, Gus. Ia mengangsurkan sebuah bungkusan roti yang mulai mengeras ke tangan anaknya. Roti itu adalah pemberian Kusyono, sisa dagangan yang tak laku. Roti yang sebetulnya keras dan berjamur di ujungnya. Tapi, apa artinya jamur bagi laparnya perut? Agus bangkit. Diambilnya roti dari tangan Parmin. Ia hendak menyuap ke mulutnya. Keras Agus terbatuk sebelum roti sempat tersuap masuk. Parmin kian khawatir. Ingat ia kala istrinya demam. Demam yang hanya mampu ia rawat seorang diri. Kala itu ia mulai lega memegang kening istrinya. Suhu tubuhnya mulai turun setelah panas tinggi selama 4 hari. Tak dirisaukan lebam yang mulai muncul di kulit istrinya kala itu. Hingga tiba-tiba istrinya yang masih terlihat lemas mengeluh nyeri hebat di perutnya. Ia minta dipapah ke kamar mandi jika jamban di ujung belakang kontrakannya yang dikelilingi papan tanpa atap pantas disebut kamar mandi. Istrinya buang air, kehitaman warnanya. Susah payah Parmin jaga tubuh istrinya agar tak oleng sembari membersihkan bekas kotorannya. Lepas itu, ia papah kembali tubuh istrinya yang semakin lemas. Ia baringkan kembali di sepetak kontrakan beralaskan busa kasur tipis. Istrinya terlihat berkeringat, namun dingin dirasa Parmin saat mengusap keringatnya. Ya wis, aku tidur dulu, Pak. Titip Agus, nanti kasih makan pulang sekolah. Ucap istrinya lemah yang hanya dijawab anggukan Parmin. Rupanya itulah pesan terakhir istrinya sebelum nafas dicabut dari raga. Tak bangun lagi ia, mesti diguncang tubuhnya oleh Parmin dan Agus yang mendapati terhenti napas ibunya. Pilu hati Parmin mengingat pesan terakhir mendiang istrinya. Hingga kini belum mampu ia memberi makan yang layak pada Agus. Tambah lagi kondisi Agus belakangan ini yang sering batuk-batuk. Parmin sungguh ingin membawanya berobat. Tak ingin ia ulangi lagi kelalaiannya yang mengakibatkan terenggutnya nyawa sang istri. Agus masih mengunyah separuh rotinya. Roti yang sesungguhnya pahit ia rasa di lidahnya namun kalah oleh rasa laparnya. Sementara Parmin kembali berdiri. Ia keluarkan tali bekas yang ia pungut di jalanan tadi. Kemudian ia coba rekatkan topeng badutnya kembali. Tak sempurna memang. Setidaknya bisa ia pakai mengamen lagi. Gus, kalau sudah habis rotinya, kamu istirahat saja dulu. Gak usah tunggu Bapak. Bapak mau cari obat buat kamu, ujar Parmin. Tapi Bapak kan belum makan. Jawab Agus. Ia pun khawatir melihat kondisi bapaknya. Bagaimanapun hanya Parmin tempatnya bergantung saat ini. Bapak tadi sudah makan, Gus. Tenang saja. Pak pamit. Jangan lupa pesan Bapak tadi, ucap Parmin. Ditinggalkannya Agus seorang diri. Kembali dititinya jalan-jalan yang lengang menjelang malam. Parmin memutar arah dari lokasi biasanya ia berdiri di bawah lampu merah. Ingin ia coba peruntungannya di tempat lain kali ini. Langkah kakinya
membawanya sampai di depan kompleks perumahan elit. Bukan tempat ideal untuk pengamen badut sepertinya. Tapi ia putuskan untuk tetap mencobanya. Sekian menit berlalu. 1-2 kendaraan melaju. Kebanyakan dari mereka menggunakan penutup wajah. Mata mereka mendelik saat Parmin dan kostum badutnya mendekat. Jangankan memberi, membuka jendela pun mereka kelihatan tak sudi. Parmin tak paham apa yang salah dari dirinya. Lain lagi para pengendara motor. Mereka terang-terangan mengusirnya menjauh. Parmin lelah. Tak cukupkah nasib sial memburunya hari ini? Suara sirine mobil polisi terdengar dari kejauhan. Sesekali suara sirine tersebut padam, diselingi imbauan-imbauan yang diteriakkan melalui pengeras suara. Pelan, mobil polisi tersebut berjalan dan menghentikan aktivitas warga yang dilaluinya. Khidmat semua mendengar himbauannya. Para warga diharapkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Mulai hari ini akan diberlakukan jam malam mulai pukul 8. Gunakanlah masker jika terpaksa keluar rumah untuk bekerja. Bagi warga yang melanggar jam malam yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi. Demikian pengumuman tersebut berbunyi. Parmin terdiam. Tak dipahaminya segenting apa situasi terkini hingga bahkan aparat ikut turun tangan demi melakukan penertiban dan eksekusi. Sebuah mobil keluaran terbaru berhenti di depan Parmin. Dibukanya kaca jendela, kemudian diangsurkan sebuah bungkusan di hadapannya. Parmin girang bukan kepalang. Ini adalah pendapatan pertamanya hari ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata, ditutupnya kembali jendela kaca mobil itu oleh si pengemudi, kemudian ia pergi. Parmin semangat mengucapkan terima kasih. Tak dipedulikannya meski pengemudi itu tak mendengarnya. Parmin buka topeng badutnya cepat. Ia tatap bungkusan kecil kain merah di tangannya. Cepat ia buka, berharap ada yang bisa ia makan bersama putranya. Sudah hampir pukul 9 malam. Parmin tak kuat lagi untuk melanjutkan. Ia putuskan duduk di kursi yang berada di muka warung kopi pinggir jalan yang buka 24 jam. Dibukanya topeng badutnya. Lengket ia rasa tubuhnya akibat keringat yang mengering, kemudian kembali berkeringat dan mengering lagi entah sudah berapa kali. Ia tatap kembali sebotol cairan bening dan 2 buah masker yang ia dapatkan dari pengemudi tadi. Tak ingin Parmin menjadi hamba yang tak bersyukur atas nikmatnya. Tapi hatinya merintih pada Tuhannya. Tak dirasanya manfaat dari rezekinya malam itu. Sebotol pembersih tangan dan masker ini tak mampu mengganjal perutnya ataupun mengobati demam Agus anaknya. Melihat seseorang yang duduk cukup lama di depan kiosnya, pemilik warung kopi itu pun keluar. Ditatapnya pengamen badut lusuh itu dari kepala hingga kaki. Mau pesan apa, Pak? Bubur, kacang hijau, mie instan, atau kopi? Tanya penjual tersebut sembari melongokkan kepalanya dari pintu warung. Parmin menoleh demi mendengar pertanyaan itu. Ditatapnya pria pemilik warung tersebut, seorang pria dengan kaos tanpa lengan yang memperlihatkan tato penuh di tangan kanan. Pelan Parmin menggeleng menjawab pertanyaannya. Enggak, Mas. Saya boleh duduk sebentar di sini? Pintanya lemah. Penjual itu hanya menjawab dengan anggukan. Ia pun berlalu meninggalkan Parmin dan membuat segelas teh hangat. Setelah itu, diletakkannya segelas teh yang masih mengepul itu di kursi tepat di sebelah Parmin. Parmin terkejut. Maaf, Mas, tapi saya nggak pesan ini, ujarnya takut-takut. Tak ada sepeser pun uang jika nanti ia diminta membayarnya. Tenang, Pak, itu gratis untuk yang duduk di warung saya. Silakan diminum.
jawabnya sambil mengeluarkan sebatang rokok dari tempatnya dan menawari Parmin. Parmin menggeleng menolak rokoknya. Buru-buru ia hirup teh dari gelas kaca di tangannya. Panas, kebas lidahnya, namun hangat ia rasa menjalar melalui perutnya. Sungguh nikmat rasa segelas teh hangat tersebut bagi Parmin yang lapar seharian ini. "Sepi ya Pak?" tanya penjual tersebut sembari mengepulkan asap dari mulutnya. "Biasanya jam-jam segini masih ramai warung saya, tempat kumpul-kumpul tukang ojek sekedar makan Indomie. Bangsat emang virus ini. Keburu mati kita karena miskin, bukan lagi karena virusnya." Kembali ia lanjutkan dengan berapi-rapi. Parmin tak mengerti. Lugu ia bertanya, "Memang seberbahaya itu ya Mas?" Penjual itu melempar puntung rokok yang telah habis dihisapnya ke tanah. Diinjaknya sisa nyala api di sana. "Gak tahulah Pak. Bapak lihat aja sendiri di televisi. Saya gerah dengan kondisi ini. PHK di mana-mana. Pengusaha yang tak melakukan PHK kembang kempis bayar karyawannya. Tambah banyak rakyat lapar. Sementara itu, saat waktu mempersiapkan diri, masih ada malah kelakar yang keluar. Kalau rakyat kita ini kebal. Kalaupun iya kita bisa kebal virus, kita ini belum kebal lapar kan Pak?" geram penjual itu berkata. Parmin hanya diam karena masih tak paham. Ia tak punya lagi televisi. Habis sudah ia gadai untuk membeli nasi. "Bapak badut?" tanyanya sambil mengambil batang rokok kedua. "Iya Mas, di lampu merah perempatan jalan," jawab Parmin. "Udah makan?" tanya penjual itu. Pertanyaan yang kembali dijawab gelengan lemah Parmin. Melihatnya, penjual itu menarik napas berat dan berlalu ke dalam warung kopinya. Ia kembali dengan sebungkus plastik di tangan. "Bawa nih," ujar penjual itu. Parmin tengok isinya. Terdapat sebungkus kacang hijau di dalamnya. Basah mata Parmin. Ia tergagap. Tapi Mas, saya..." Penjual itu cepat memotong ucapan Parmin. "Udah bawa aja, itu gratis. Saya kan udah bilang warung saya sepi. Anggap aja bapak bantu saya tak membuang-buang rezeki." Tak terkira bahagia hati Parmin atas sebungkus kacang hijau itu. Terbayang wajah Agus yang berbinar menikmatinya. Cepat ia langkahkan kaki pulang untuk menemui putranya. Lampu remang-remang kuning di dalam kontrakannya masih berpendar persis seperti saat ia tinggalkan tadi. Dibukanya pintu perlahan-lahan. Pintu itu tak lagi memiliki kunci. Parmin pun bingung, apalagi yang mesti dilindungi dari pencuri di rumah yang tak berisi apa-apa itu. Didapatinya, Agus telah terlelap di lantai beralaskan busa. Kasur busa yang sama yang digunakan oleh ibunya. Di dekatnya sebuah bantal usang yang telah keluar sebagian kapuknya sambil sesekali terbatu. Nafasnya terdengar berat di telinga Parmin. Pelan, Parmin mendekati agar Agus tak terbangun. Diusapnya kepala Agus perlahan. Masih dirasanya panas di dahi dan sekujur tubuhnya yang kurus. "Maafkan Bapak, Nak. Bapak janji besok kita berobat," bisiknya pelan sembari menghapus seluruh bening yang jatuh dari matanya. Binar mentari
gagah keluar dari peraduan. Disinarinya bocah-bocah ingusan yang berlari riang di tanah belepotan. Lelaki-lelaki berkulit legam yang menyiapkan dagangan asongan, serta wanita-wanita perkasa yang tetap merajut asa demi menopang kebutuhan keluarga, tersembunyi di balik megahnya jantung ibu kota. Itulah realita di kampung kumuh. Tak dikenal apa arti pandemi di sana. Demi tetap mengumpulkan asap di dapurnya, sebagian besar dari mereka telah siap menjemput rezeki darinya. Begitupun dengan Parmin. Setelah memastikan Agus memakan kacang hijau yang dibawanya semalam, Parmin siap untuk berangkat kembali. Ia bertekad malam ini akan membawa Agus berobat. Semalaman tak lelap tidurnya mendengar rintihan Agus karena batuknya. Parmin usap kepala Agus sebelum pamit. Entah hanya perasaannya saja atau memang kian pucat dan mengurus putranya semakin hari. Dipakainya kostum lusuh badut menutupi kakinya. Kemudian ditentengnya kepala badut di tangan kirinya, sembari tangan kanan menutup pintu kontrakannya. Parmin kembali di lampu merah tempatnya biasa. Nahas, masih tak ditemuinya jalan rezeki di sana. Parmin tak hilang akal. Kali ini dilangkahkannya kaki menuju jalan protokol besar ibu kota. Tak dipedulikannya meski kawasan tersebut rawan akan razia bagi pengamen sepertinya. Separuh jalan sebelum sampai tujuannya, langkah Parmin terhenti. Ia amati ratusan orang yang sebagian besar menggunakan masker sedang mengantre di depan sebuah pertokoan. Parmin coba dekati seorang lelaki berseragam moda transportasi dari terkenal ibu kota untuk kemudian bertanya. Ia buka topeng badutnya, kemudian berkata, "Ada apa ini ramai-ramai, Mas?" Pria yang disapanya menoleh. "Pembagian sembako gratis, Mas. Antri dari sana," jawabnya sambil menunjuk ujung antrean sekitar 500 meter di belakangnya. Parmin bimbang. Ditatapnya antrian yang mengular baik ke depan maupun ke belakang. Kembali ia bertanya, "Dalam rangka apa ya, Mas?" Saya boleh ikut ambil?" "Karena virus, Mas. Semua boleh, Mas. Asal masih ada jatah, semua boleh ikut ambil," jawabnya. Antrian itu bergerak maju. Pria yang ditanyainya pun bergerak seiring arus. Serupa dengan dirinya, tempat itu kini padat oleh wajah-wajah lelah dan mata-mata penuh harap. Parmin sadar, tak cuma dirinya yang lapar. Demi beberapa liter beras, rela mereka gadaikan nyawa. Tak lagi dipikirkan bahaya mengintai di tengah kerumunan mereka akibat virus yang ramai diperbincangkan kini. Parmin sampai di akhir antrian. Diterimanya sebungkus tas berisi beras dan makanan instan di tangan. Tak lupa gambarnya diambil sebelum ia beranjak. Dengan wajah lusuh, pakaian kumal, serta sumbangan di tangan, resmi sudah fotonya akan tersebar sebagai penerima belas kasihan. Sebelum berlalu, Parmin tatap gunungan sumbangan yang belum dibagikan. Setidaknya ada ratusan bungkus tas sumbangan di sana. Hatinya nelangsa mengingat biaya berobat Agus. Ingin dipintanya satu lagi bungkusan agar bisa dijualnya. Sungguh tak masalah bagi dirinya jika beribu foto bergambar wajahnya sebagai penerima derma terpampang di mana-mana. Sudah dibuang rasa malu seiring jerit lapar dari perutnya. Bahkan sebagai badut pun masih sembunyi wajahnya saat meminta. Di depannya lewat seorang wanita parubaya yang baru mengambil sumbangan seperti dirinya. Entah bagaimana, lapar berhasil membuatnya gelap mata. Cepat dirampasnya bungkusan sumbangan dari tangan wanita tersebut. Toh, wanita itu masih bisa dapat sumbangannya lagi, mengingat masih banyak jumlahnya, pikir Parmin.
Jerit wanita itu membuat semua kepala menoleh ke arahnya. Parmin yang tak pernah mencuri tak memperhitungkan kekuatan fisiknya sendiri yang tak makan selama 2 hari. Bebal otaknya tak mampu mengira berapa beban yang mesti dibawanya lari dengan kostum badut dan 2 bungkus sumbangan di pelukan diri. Dengan mudah Parmin tertangkap. Muka dan tubuhnya digebuki manusia-manusia yang penderitaannya mungkin tak jauh berbeda dengan dirinya. Ingin ia berteriak dan menjelaskan semua dilakukan demi berobat buah hatinya. Tapi buat apa? Ia tahu itu percuma. Sekarang resmi dirinya dianggap bandit berandalan. Ironi itu nyata. Sembari merasakan pukulan serta tendangan tak henti di tubuhnya, hinaan dan makian turut menghujam. Bangsat! Paling sialan! Asu! Preman kurang ajar! Bajingan! Di tengah rasa sakit yang menderanya, Parmin teringat akan Agus. Terbayang wajah pucat dan tirus putranya yang akan menjadi yatim piatu tanpa dirinya. Dengan wajah lebam, bibir pecah, dan tubuh memar, Parmin mencoba meloloskan diri. Ia lari sebisanya hingga tiba-tiba tubuh penuh luka itu terpelanting sejauh 5 meter ke depan oleh mobil angkutan yang tiba-tiba lewat. Tanah merah makam itu masih basah akibat hujan siang tadi. Beberapa petugas berpakaian baju pengaman rapat dari kepala hingga kaki baru saja selesai memasukkan peti ke dalam lubang yang baru selesai digali. Tak tampak pelayat maupun kerabat yang menangisi jenazah yang perlahan mulai ditimbun tanah kembali. Prosesi pemakaman tersebut selesai. Seluruh petugas itu pergi. Sebuah karangan bunga besar turut diletakkan di samping makam baru itu. Turut berduka cita atas gugurnya pahlawan bangsa Dr. Adi Tama, tertulis besar-besar di karangan bunga itu. Pak, itu tertulis pahlawan yang barusan dimakamkan. Kok sepi yo Pak pemakamannya? Agus mengeratkan genggamannya ke tangan dingin Parmin. Kalau gitu, apa kita juga pahlawan Pak? Kan sama, sepi juga pemakaman kita. Pelan Agus melanjutkan. Parmin menoleh. Ditatapnya putra satu-satunya itu dengan sendu. Terbata ia menjawab. Iya nak, kita adalah pahlawan. Siapapun yang mau berjuang atas hidupnya meski duka dan luka sering mengoyaknya layak disebut pahlawan. Kita pahlawan nak, bahkan hingga akhir hayat kita meski tak dihargai oleh karangan bunga.